Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Hai semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Kali ini kita kembali ke general reading lagi dengan tema Karma Dia yang sedang terjadi saat ini. Seperti biasa, ini adalah general reading. Kita memakai energi kolektif atau energi banyak orang sehingga tidak akan semuanya resonate ya untuk kalian. Ada yang resonate, ada juga yang tidak resonate. Energinya juga bisa terbolak-balik. Untuk yang resonate silahkan ambil manfaat, silahkan ambil kebaikan. Diaminkan semua yang baik-baik yang hadir di tema reading kita hari ini. Yang belum cocok, jangan dipaksakan ya. Semoga kedepannya ada tema reading yang sesuai untuk kalian. Untuk yang baru mampir, silahkan klik tombol subscribe, like, komen, dan share-nya. Serta jangan lupa nyalakan tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terupdate dari channel ini. Oke, langsung saja kita akan melihat karma dia yang sedang terjadi saat ini. Ada justice. Ya, dia telah menerima sesuatu hal yang adil saat ini ya. Apa yang pernah dia lakukan kepada orang-orang yang pernah dia sakiti ya, dia sepertinya mendapatkan suatu balasan. Mungkin ada suatu kehidupan yang saat ini sedang membelenggu dia ya. Keadaan dia saat ini secara pekerjaan atau finansial juga yang mungkin agak kurang baik-baik saja ya di sini. Saya merasakan ini adalah sesuatu hal yang mungkin sudah Tuhan persiapkan untuk seseorang yang pernah bertindak tidak baik ya atau merugikan orang lain, dan di sini keadilan sudah dia dapatkan, dan mungkin ini juga adalah sesuatu hal yang memang setimpal ya, pembalasan sesuai dengan perbuatan yang dia lakukan terhadap siapapun ya. Karena di sini saya melihatnya banyak yang sakit hati, banyak yang kecewa dengan dia, entah dia melakukan sesuatu hal yang tidak baik dalam pekerjaannya ya, dan di sini dia harus beradaptasi dengan kondisinya saat ini, keterpurukan ya, dan banyak sekali yang mengabaikan dia ya. Sepertinya tidak ada yang bisa menolong dia karena dulunya mungkin dia sombong. Dia sepertinya merasa di atas angin ketika Tuhan menghadirkan rezeki kepada dirinya, dan saat ini mungkin dia sedang kesusahan ya, mungkin dia sedang beradaptasi dengan lingkungannya saat ini yang dulunya mewah tiba-tiba hancur ya, berantakan, usahanya hancur, gagal ya. Dan di sini dia sangat berusaha keras untuk beradaptasi dengan lingkungannya saat ini. Dan ini adalah suatu energi yang mungkin ingin diperlihatkan Tuhan bahwa tidak selamanya kejahatan itu akan menang ya. Mungkin Tuhan hanya menunda ya apa yang sepertinya ingin dia berikan terhadap seseorang yang memperlakukan semuanya dengan tidak baik ya, termasuk dengan kamu di sini. Dia adalah seseorang yang pernah sangat menyakiti kamu, pernah sangat membuat kamu kecewa, terpuruk dengan keadaan ya. Dan banyak hal yang mungkin kamu rasakan, kehidupan kamu berubah saat kamu sepertinya diperlakukan secara tidak baik. Dan kali ini dia mendapatkan karmanya. Dan banyak keadaan-keadaan yang mungkin membuat dia sulit ya. Karena mungkin dulunya dia selalu mempersulit perkara orang di sini ya. Dia selalu membuat permasalahan dengan orang sehingga apa yang dia lakukan saat ini, apa yang sepertinya dia kerjakan saat ini ya, menjadi susah. Banyak yang menghalangi, banyak yang menjadi penghalang untuk dia sukses. Artinya di sini apa yang dia tabur itulah yang dia tuai ya. Pada saat dia mungkin berada di atas ya, dia melupakan bahwa itu semuanya titipan dari Tuhan ya. Itu semuanya titipan yang seharusnya dia pergunakan secara baik. Ternyata di sini dia sepertinya tidak amanah dan Tuhan mencabut semua nikmatnya. Dan disinilah dia merasa bahwa dia sendiri, tidak ada yang mungkin datang menghampiri dia untuk memberikan pertolongan. Karena ya pada saat dia merasa sukses, merasa kondisinya sedang di atas ya, dia tidak membutuhkan orang lain sehingga dia mengacuhkan energi sekelilingnya ya. Dia tidak punya teman, dia tidak punya relasi karena orang-orang sudah tidak mau ya mendekat ke arah dia. Pada saat dia sukses pun orang-orang menjauh, apalagi sekarang pada saat dia terpuruk ya, makin orang malah pergi karena orang-orang yang melihatnya di sini adalah sebagai pembalasan yang setimpal bagi semua hal yang sudah dia lakukan ya. Dan
Kali ini dia mungkin menunggu ya, sedang menunggu suatu kesempatan, mungkin suatu peluang yang bisa dia manfaatkan untuk mendapatkan energi rezeki kembali ya. Namun ini sepertinya hanya menunggu tanpa melakukan sesuatu hal apapun ya. Dia seperti tidak melakukan pergerakan, tidak melakukan perubahan. Dia hanya menunggu, berdiam diri, menunggu kehancuran ya, dan berharap ini bisa berubah. Dan ini tidak akan berubah selama dia tidak berusaha dengan sangat baik, tidak memperbaiki diri, tidak sepertinya menyadari apa yang sudah terjadi di hidupnya ini adalah sesuatu hal yang mungkin mengharuskan dia untuk mengintrospeksi dirinya, apa yang sudah dia lakukan ya. Minimal ya dia meminta maaf kepada orang-orang yang pernah dia sakiti. Mungkin dari keikhlasan hati, orang-orang yang mungkin pernah merasa sakit hati, kecewa, dan mungkin pernah berdoa ya untuk kebaikan-kebaikan terhadap dirinya. Dan seseorang yang pernah dia sakiti ya mungkin doanya salah satunya didengar, doa orang terzolimi ya. Dan kehidupan yang dia impikan selama ini ya satu persatu meninggalkan dia, kehancuran. Dan ini memang sangat harus menuntut dia untuk mengupgrade dirinya ke arah yang lebih baik. Banyak hal yang mungkin saya melihatnya ini menjadi sesuatu hal yang menjadi pembelajaran ya. Banyak orang-orang yang menginginkan dia untuk jatuh terpuruk karena ya kelakuan dia sendiri. Karena mungkin ini adalah suatu momen di mana kehidupan dia mungkin sangat susah ya atau sulit. Sampai saat ini dia sedang melakukan segala perlawanan terhadap gejolak batinnya ya, perlawanan terhadap apa yang sepertinya dia rasakan, karena dia merasa ini tidak mungkin terjadi. Dia lupa semua rezeki yang dia dapatkan adalah titipan, sehingga dia takabur. Dia sepertinya lupa dengan apa yang sudah dia lakukan dulu sebelum mungkin dia sukses. Dia memohon, meminta, dan selalu mencoba untuk merayu Tuhan untuk memberikan banyak kenikmatan terhadap dia. Dan setelah Tuhan memberikan, dia lupa. Artinya di sini harus ada sesuatu hal yang dia perbaiki. Salah satunya sisi kehidupannya atau keterkaitannya dengan Tuhan di sini. Ibadahnya mungkin di sini ya, amal perbuatannya, kebaikannya. Dia harus sangat merubah demi untuk perubahan juga di hidup dia ya. Jangan sampai keterpurukan ini akan berlarut-larut dan Tuhan akan mencabut nikmat selamanya dari dia ya. Dan ini adalah suatu momen di mana dia menjadi seseorang yang semakin sulit untuk sadar. Dia semakin dibutakan dengan ambisinya, semakin dibutakan dengan apa yang sepertinya dia yakini itu adalah hak dia. Jadi ini ujian yang terjadi di hidupnya bukan malah membuat dia sadar, justru malah semakin menggila, semakin tidak bisa berpikir secara jernih. Dan ini adalah sesuatu hal yang ingin ditunjukkan oleh Tuhan ya terhadap kita semua, bahwa pada saat kita melakukan hal-hal buruk ya dan tidak mau bertobat, tidak berkeinginan untuk bertobat, Tuhan akan menutup mata kita, menutup telinga kita, dan akhirnya kita akan makin terpuruk di dalam sebuah keterpurukan ya. Dan di sini sepertinya energi kamu ya, kamu sudah tidak mau melihat ke arah ke belakang lagi. Dan mungkin walaupun rasa sakit hati kamu di sini masih menyelimuti hati kamu ya, kamu tetap berdoa untuk kebaikan dia. Karena dengan cara inilah mungkin dia bisa sadar. Ya, walaupun tidak secara langsung kamu membantu dia, cukup berdoa yang baik-baik, doa ini juga akan kembali kepada kamu ya. Kamu lebih memilih pergi, kamu lebih memilih menjauh dari hidup seseorang ini ya. Dia yang sudah menyakiti kamu, dia yang sudah memperlakukan kamu secara tidak baik ya, telah melakukan kezaliman. Dan mungkin di sini banyak orang yang dirugikan dengan apa yang dia lakukan, dan ini menjadi suatu pembelajaran ya. Karena di sini semakin dia memperlakukan sesuatu hal dengan buruk, semakin banyak orang yang ingin membuat dia hancur, membuat dia terpuruk, dan banyak hal yang akan membuat dia semakin merasakan sebuah kerugian, kehancuran, kerusakan ya. Banyak konflik yang terjadi, fitnah sana sini, dan dia tidak akan bisa membendung itu ya. Jadi mungkin ini adalah sesuatu hal yang memang harus dia jalani.
dan berdoa semoga dia akan baik-baik saja ya. Minimal dia harus berubah ya, karena saat ini kondisi finansial dia sangat terpuruk. Saya melihatnya dia hanya mengharapkan belas kasihan orang lain ya. Yang dulunya dia tidak pernah membantu orang lain, tidak pernah bersedekah, tidak pernah menyisihkan sebagian hartanya untuk dia pergunakan ke jalan yang baik ya, selalu berada pada suatu kondisi di mana dia melakukan kebiasaan-kebiasaan buruk ya, dan akhirnya di sini keadaan berbalik 360 derajat, dia mengharapkan belas kasihan orang lain. Jangankan untuk membeli sesuatu ya, untuk bertahan hidup pun saat ini susah. Dia mengharapkan belas kasihan orang lain ya, dan ini adalah suatu kondisi yang mungkin terparah saat ini ya. Dan kamu mencoba sebagaimana caranya untuk tetap berpikir positif ya. Ya, jika sudah bisa mengendalikan diri, jika sudah bisa memaafkan ya dimaafkan seseorang yang pernah menyakiti kamu ya, karena dia sudah mendapatkan sesuatu hal yang pembalasannya cukup setimpal dengan yang pernah dia lakukan ke orang-orang yang pernah dia zolimi ya. Oke, sepertinya cukup untuk hari ini. Semoga mendapat kebaikan, diaminkan semua yang baik-baik. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih telah menonton video ini sampai selesai dan bye-bye.